Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Royan, saya dari kelas TRPL 1A, nomor BP 2011081014. Di sini saya akan mempresentasikan makalah agama saya. Baik, ini dia tugas makalah saya yang judulnya Realitas Akhlak Remaja Saat Ini dan Solusi Memperbaikinya. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam Politeknik Negeri Padang oleh Ahmad Royan, nomor PP 2011081014, dosen pembimbing Rinaldi SPDI MED PhD, kelas 1A, jurusan Teknologi Informasi, program studi Dampak Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Padang tahun ajaran 2020-2021. Di sini ada kata pengantar yang telah saya buat. Ini dibuat pada tanggal 20 Oktober di Pasaman Barat 20 Oktober 2020 oleh saya sendiri, Ahmad Royan. Ini ada daftar isinya. Baik, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang saya membuat makalah ini yaitu akhlak dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting bagi kepemimpinan. Posisi akhlak dalam Islam adalah berdasarkan Al-Quran, yang mana sepertiga dalam isi Al-Quran tersebut menjelaskan tentang akhlak, sehingga akhlak digunakan sebagai nilai moralitas dalam Islam yang memberikan peran penting bagi kehidupan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Misalnya, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya serta cara berpikir manusia, yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini ditandai dengan semakin dekatnya jarak dan hubungan serta komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia. Dunia tampak sebagai satu kesatuan sistem yang saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam suasana semacam itu, tentunya umat manusia membutuhkan adanya aturan-aturan nilai dan norma-norma serta pedoman dan pegangan hidup yang diterima oleh bangsa. Hal ini diperlukan demi terciptanya kehidupan yang aman dan damai di antara manusia, sehingga terbentuk saling tolong-menolong dalam mewujudkan akhlak terpuji, terutama bagi seorang remaja dalam pergaulan Islam saat ini. Rumusan masalahnya yaitu 2.1 pengertian akhlak terpuji dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. 2.2 contoh perilaku akhlak terpuji dan tercela. Contoh akhlak terpuji. Dan tercela dalam pergaulan remaja. Ketiga, cara menanggulangi kenakalan remaja. Adapun tujuannya yaitu dari rumusan masalah di atas dapat perlu disimpulkan, yaitu penulisan poin-poinnya, yaitu untuk mengetahui definisi pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kedua, untuk mengetahui bentuk serta contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang ketiga, contoh mengetahui akhlak remaja yang tidak berakhlak sesuai dengan Islam. Yang keempat, untuk mengetahui dan cara mengaplikasikan akhlak terpuji bagi seorang remaja. Baik, langsung saja masuk ke bab 2, yaitu pembahasan 2.1, yaitu pengertian akhlak terpuji dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu yang bentuk jamak dari kata kulkun yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan akhlak terpuji yang dalam bahasa Arab disebut akhlakul karimah yang berarti mulia atau luhur. Oleh karena itu, akhlakul karimah adalah sifat, watak, perangai atau perilaku baik yang luhur memberi sumber dari nilai ajaran akhlak Islam. Sedangkan pergaulan sendiri adalah suatu interaksi antara satu dengan yang lainnya yang tidak dibatasi oleh apapun. Pergaulan yang ditemui di mana saja,
mulai di lingkungan keluarga sampai masyarakat umum, yang membutuhkan adanya tata cara bergaul sehingga tidak akan ditemani dalam yang kehidupan yang damai dan rukun. Apalagi remaja yang pada zaman sekarang menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan, apalagi yang berhubungan dengan gaya. Oleh karena itu, akhlakul karimah sangat penting dalam pergaulan masyarakat, terutama dalam pergaulan remaja. Apalagi saat ini sedang maraknya berbagai kenakalan remaja, baik minum-minuman keras, berjudi, berseks, narkoba, dan lain-lain. Dalam Islam, tidak diragukan lagi bahwa kaidah serta batasan dalam mengerjakan baik dan buruknya itu telah tertera dalam nas-nas syariah Al-Quran dan hadis. Gambaran jelas tentang perintah berakhlak yang baik telah tercatat dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus dijadikan contoh dan teladan yang ideal, yang mana Allah mengutus Nabi untuk memberi teladan akhlak yang mulia kepada manusia, serta perintah itu dilakukan Nabi dengan baik sehingga mendapat pujian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Bahkan Rasulullah bersabda, "Innama liutamima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Agama Islam adalah sebagai sumber nilai akhlak yang harus dijadikan landasan dalam membina akhlak remaja, karena agama merupakan pedoman hidup serta berberi landasan yang kuat bagi diri sendiri remaja. Maka dari itu penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai akhlak terpuji yang bersumber pada ajaran Islam, serta membiasakan berakhlak karimah kepada kehidupan sehari-hari, karena dengan menciptakan akhlak karimah akan terlaksanakan kemaslahatan yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Maka dalam akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan klasifikasi ke dalam beberapa lingkup pergaulan, diantaranya 1. Bergaul dengan orang tua, yakni dengan berkata sopan santun, lemah lembut, jika hendak pergi maka minta izin dan mengucapkan salam, senantiasa patuh dan terhadap perintahnya, selalu membantu dan mendoakan orang tua. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan ibu bapa. Quran surah An-Nisa ayat 36. Selanjutnya 2.2 yaitu perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia meliputi akhlak bertamu dan menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, dan masyarakat serta ukhuwah Islamiyah. Selain itu, akhlak terhadap orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang yang lebih muda. Akhlak kepada yang lebih tua dan untuk menghormati dan menghargainya orang yang lebih tua. Akhlak terhadap teman sebaya, tidak merasa merasa lebih daripada orang lain. Akhlak terhadap orang yang lebih muda adalah dengan memberikan kasih sayang dan meluncurkan ikatan. Penjelasan ini merupakan pengertian dari akhlak terhadap sesama manusia. Pada poin B, yaitu akhlak terhadap dosen. Dosen sebagai manusia yang diberi anugerah ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap dosen meliputi 1. Menjaga kesucian jiwa, sikap mental dari sifat yang kotor, dan berbanyak ibadah. Karena ilmu yang diterima dari dosen adalah pada hakikatnya datang dari Allah yang Maha Suci. 2. Menjaga hati dari pengaruh kekuasaan hawa nafsu, makan minum dan syahwat, selalu zikrullah. 3. Tidak bersikap sombong dan sewenang-wenang terhadap dosen, karena kesombongan akan menjadi tabir ilmu masuk ke dalam hati. Yang 4. Menghindarkan kebencian yang menimbulkan hasud atau dengki yang berakibat kepada pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan.
Yang kelima, tidak bersikap diskriminatif terhadap cabang ilmu tertentu di dalam hati karena ia saling berhubungan dan saling mendukung. Yang keenam, menghormati dosen. C. Akhlak terhadap bangsa dan negara. Setiap individu bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, membina hubungan persaudaraan dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang etnis, suku, bangsa, dan agama, serta bangsa-bangsa di dunia ini. D. Akhlak terhadap lawan jenis. Akhlak dalam pergaulan. Pria wajib menahan pandangannya melihat wanita dan wajib menjaga kesuciannya, kehormatannya atau kelaminnya dari perbuatan zina, homoseksual, onani, dan sejenisnya. Begitu juga dengan wanita, wajib menahan pandangannya melihat pria dan wajib menjaga kesuciannya, kehormatannya, kemalu atau kemaluannya dari perbuatan zina, lesbian, masturbasi, dan sejenisnya, dan wajib berbusana muslimah. Ditegaskan kepada kaum perempuan agar selalu menutup aurat mereka. Batas aurat untuk perempuan muslim adalah selain muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki minimal selain antara pusat dan lututnya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Hai Ali, janganlah sampai pandanganmu yang satu mengikuti pandangan yang lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama. Adapun yang berikutnya tidak boleh." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lainnya dalam satu pakaian, dan juga perempuan tidak boleh bercampur dengan satu pakaian lain perempuannya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Akhlak berbusana. Dalam Islam, berbusana menjadi perhatian khusus sebab menyangkut tata kesubuhanan dalam penampilan, karena fungsi busana di samping untuk menutup aurat juga untuk keindahan dan bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memakai burdah atau pakaian luar atau tirai yang berjahit atau cadar serta sarung tangan syariat Islam tidak wajibkan. Beberapa persyaratan mulak berbusana muslimah adalah busana yang tidak merupakan yang menampakkan kecantikan tubuh. Yang kedua, busana merupakan busana rangkap dan tidak tipis. 3. Longgar dan tidak sempit. 4. Tidak berbau wangi-wangian yang dapat merangsang hawa nafsu laki-laki. 5. Tidak menyerupai busana laki-laki sehingga penampilannya merupai laki-laki. 6. Tidak menyerupai busana wanita kafir. F. Akhlak terhadap alam sekitar. Setiap individu dilarang merusak atau membinasakan lingkungan alam sekitar, bertanggung jawab dan menjaga atau memelihara lingkungan serta melestarikannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri, dan memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak kelestariannya. 2.3. Cara memperbaiki akhlak remaja. Cara memperbaiki akhlak remaja. Masalah kenakalan remaja telah ditetapkan sebagai salah satu masalah nasional yang harus ditanggulangi. Maka sesungguhnya upaya penanggulangan adalah dilaksanakan dengan menggunakan pola koordinasi antar instansi terkait, orang tua, masyarakat, sekolah, dan remaja itu sendiri. Penanggulangan meliputi 3 pola operasional, yaitu pola preventif atau pencegahan melalui penyuluhan, penerangan, pengawasan, pengendalian, seminar, diskusi, sarasihan, tatap muka, kegiatan olahraga, seni, dan keagamaan atau kerohanian lain sebagainya. Yang kedua, pola represif atau penindakan melalui proses pendidikan dan proses peradilan hukum yang berlaku, terutama bagi para pelaku kenakalan remaja yang melanggar KUHP dan perundang-undangan lainnya. 3. Pola pembinaan khusus atau perawatan dan rehabilitas, terutama ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba, obat, dan alkohol. Hasil upaya penanggulangan pada dasarnya tidak dapat dicapai dalam arti kenakalan remaja masih dalam batas terkendali dan menginjak usia muda. Para remaja yang pernah terlibat kenakalan sebagian dapat menembus topan dan badai masa remaja menjadi calon generasi penerus. Baik, bab 3 penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah akhlak adalah merupakan perbuatan terpuji yang dapat menjadikan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan suatu bangsa, mengeratkan silaturahmi karena Rasulullah SAW terus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyatakan dalam hadisnya, dengan akhlak Rasulullah memenuhi kewajibannya dan menunaikan amanah, menyuruh manusia kepada tauhid dengan akhlak. Jualah baginda menghadapi musuh di medan perang. Baik, daftar pustaka. Demikianlah video presentasi saya
Ahmad Wayan, nomor BB 2011081014, kelas TRPL 1A, tugas makalah agama. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.